Koneksi antar materi modul 1.2 oleh Bambang Setiono SPD dari SMA Negeri 1 Rantau Pulung, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kutai Timur. Dalam kegiatan ini, saya menggunakan model refleksi 4P. P yang pertama yaitu peristiwa atau fact, yaitu paparan objektif berdasarkan pengalaman nyata atas apa yang sejauh ini telah dialami. P yang kedua adalah perasaan atau feelings, yang isinya apa yang dirasakan kini setelah mengikuti proses tersebut. Yang ketiga adalah pembelajaran atau findings. Apa hal paling konkret yang dapat diambil sebagai pembelajaran dan mungkin telah membawa makna baru. P yang keempat yaitu penerapan atau future, penerapan di masa depan. Apa yang bisa saya lakukan ke depannya dari pembelajaran dalam proses ini. Baik, marilah kita bahas P yang pertama yaitu peristiwa atau facts. Pernyataannya adalah momen yang paling penting dan paling mencerahkan bagi saya, yaitu yang pertama adalah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidikan dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran harus berpihak pada murid, seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, ternyata keduanya saling keterkaitan satu sama lain. Nah, keterkaitan itu antara modul 1.1 dan modul 2 yang saya pahami adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada murid, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada murid dan menuntunnya sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau di modul 1.1 itu pada bagian pendidikan berpihak pada murid, kemudian ada kaitannya dengan modul 1.2 yaitu tentang peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Baik, ini adalah P yang kedua, perasaan atau feelings. Pernyataannya adalah saat momen itu terjadi, saya merasakan seperti titik-titik bagaikan titik-titik. Saat momen itu terjadi, saya merasa tercerahkan, bagaikan menatap matahari yang sedang terbit di ufuk timur. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya tercerahkan dengan pemikiran-pemikiran tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Seorang pendidik harus menghamba pada murid. Guru harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya atau minat dan bakat. Saya tergugah untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran dan praktik baik dengan teman sejawat. Selanjutnya adalah P yang ketiga, yaitu perasaan atau feelings. Ada dua pernyataan yang kontradiktif, ya. Yang pertama adalah sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa titik. Yang kedua adalah sekarang saya berpikir bahwa titik. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Yang kedua, menganggap murid bagaikan kertas kosong. Kemudian yang ketiga, pembelajaran hanya mengutamakan pengetahuan saja atau kognitif. Yang terakhir adalah saya tidak pernah melakukan refleksi dalam pembelajaran. Baik, sekarang saya berpikir bahwa setelah saya mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sekarang saya berpikir bahwa yang pertama,
menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, guru menuntun murid sesuai dengan kodratnya, minat dan bakat. Pembelajaran mengutamakan karakter atau budi pekerti luhur. Kemudian, selalu melakukan perbaikan berupa refleksi dalam pembelajaran. Ini adalah P yang keempat, yaitu penerapan di masa depan atau future. Pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang adalah: yang pertama, pembelajaran berpihak pada murid, yaitu saya melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid dan menuntut murid sesuai dengan minat bakatnya. Yang kedua adalah inovatif. Melakukan inovasi pembelajaran dengan cara mengaitkan pembelajaran dengan perkembangan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana ini masuk dalam kategori kodrat zaman. Kemudian yang ketiga adalah saya melakukan refleksi, yaitu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi ini saya gunakan untuk mendapatkan perbaikan dari kekurangan yang saya laksanakan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu mandiri. Saya akan menimbulkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri saya, yaitu selalu memotivasi diri untuk melakukan pengembangan diri tanpa harus menunggu pelatihan dari sekolah, dinas, maupun pihak lain. Yang terakhir, saya melaksanakan kolaboratif. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus membangun komunikasi dengan pihak baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat dan stakeholder. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.2. Sekian dan terima kasih.